Suasana tegang mewarnai aksi unjuk rasa besar di depan kantor Bupati Pati pada Rabu 13 Agustus 2025 ketika Bupati Sudewo berusaha menemui massa yang sudah berkumpul sejak pagi. Sekitar pukul 12, Sudewo keluar dari mobil dinas yang dijaga ketat polisi dan menyampaikan permintaan maaf serta janji untuk bekerja lebih baik. Namun, suasana yang semula tenang berubah ricuh ketika massa melemparkan botol air mineral ke arah Bupati. Ajudan yang mengenakan kemeja putih sigap menangkis lemparan dengan tameng polisi. Sementara Sudewo kembali masuk ke mobil dan meninggalkan lokasi. Meski pintu gerbang kantor terbuka, penjagaan polisi tetap diperketat mengantisipasi situasi yang memanas. Aksi ini digelar oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang mengklaim diikuti hingga 100.000 orang. Meski Bupati telah membatalkan kenaikan PBB hingga 250%, kekecewaan warga tetap memuncak. Koordinator aksi Teguh Istianto menyoroti kebijakan 5 hari sekolah, penggabungan sekolah yang berdampak pada nasib guru honorer hingga PHK ratusan karyawan RSUD RAA Suwondo tanpa pesangon. Dukungan logistik terus mengalir, termasuk ribuan kardus air mineral sebagai bentuk solidaritas warga yang merasa aspirasinya harus didengar. Seperti komitmen tadi kita persib ya, Pak Dewo akan hadir di tengah kita. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Dulu nggak pamit ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Apakah perjuangan rakyat Indonesia dimulai dari kota Pati? Bisa saja sih ya, Bupati Pati keluar temui demonstran tapi dibalas lemparan sandal. Bisa saja ya, semua berawal dari kota Pati ya, untuk menyeluruh ke seluruh Indonesia. Kita lihat. Pati adalah bukti kedaulatan rakyat. Tantangan 50.000 orang dijawab kontan oleh warga Pati dengan mendatangkan lebih dari itu. Bahkan ada sumber yang mengatakan akan datang 200.000 orang. Walaupun Bupati sudah minta maaf dan menganulir keputusannya, tapi kali ini tuntutannya beda. Mundur dengan legowo atau diturunkan secara paksa oleh ribuan warga Pati. Pati adalah bukti kekuatan rakyat masih ada. Bahwasanya kesombongan pejabat tidak ada gunanya di depan rakyat. Dan Pati adalah contoh pejabat bahwa kekuasaan ada di tangan tuannya. Siapa tuannya? Rakyat. Kita belajar dari warga Pati di mana solidaritas serta kesadaran kolektif warganya itu bisa menumbangkan suatu kebijakan, bahkan mengancam satu kekuasaan seorang kepala daerah. Dan hari ini ya, update terbaru dari demo massa di Pati yang kemudian gara-gara pernyataannya Bupati yang bilang jangankan 5.000, 50.000 saya nggak gentar. Hari ini dikirimi 100 ribuan massa aksi dan kabarnya chaos gara-gara ditembaki gas air mata. Teruntuk teman-teman masyarakat sipil di Pati, hati-hati dan kemudian tetap jaga diri. Substansinya sekarang sudah bergeser. Kemarin terkait dengan pajak PBB yang naik 250%, hari ini substansi utamanya adalah turunkan Bupati Pati. Inilah salah satu bentuk nyata dari arogansi komunikasi politik seorang kepala daerah. Jadi buat kepala daerah yang lain hati-hati, pergerakan berawal dari Pati. Kalau menurut kalian gimana guys terhadap video tadi? Jujur kalau menurut pendapat gue sama sekali nggak kasihan, nggak sedih, dan nggak berempati sama Bupati di kota Pati tersebut. Karena kenapa? Karena itu ulah dari mulut dia sendiri. Mulutmu harimaumu. Kan Bupati Pati yang bilang nggak takut di demo sama warganya 5.000 bahkan 50.000 orang dia bahkan hadapin. Ujung-ujungnya apa? Warga Pati menerima tantangan tersebut dan Bupatinya yang takut. Jadi ya sama sekali gue nggak sedih dan ya gue bilang dibilang
dibilang jujur gue seneng ya seneng, karena itu ulah dia sendiri. Jujur gue ngerasa terima kasih sama warga Pati, karena warga Pati itu pelopor pertama yang berani melakukan hal kayak gini untuk melawan kezaliman pemimpinnya atau pejabat di kota lain. Dan gue berharap semoga para pemimpin di kota manapun kalau ngomong itu jangan asal nyeblak lagi. Berhati-hatilah dalam berbicara dan berhati-hatilah dalam mengeluarkan kebijakan. Jangan sampai warga kalian melakukan hal yang sama seperti yang terjadi di kota Pati. Habis kalian nanti. Jadi ini pembelajaran ya buat warga dan buat para pejabatnya juga. Dalam menjabat itu harus berhati-hati dan bertanggung jawab atas tugas yang kalian emban saat ini sebagai pejabat di kota kalian. Gitu aja sih. Jadi next, hati-hati ya mulutnya ya. Pak Bupati, Pati aman, jantung aman, jantung gak berdebar-debar, jantung masih terkondisikan. Ya begitulah rakyat kalau sudah terlukai hatinya, kalau sudah sakit hatinya, seperti inilah rakyat kamu ya. Soalnya kita sebagai rakyat ini sudah muak dengan pimpinan-pimpinan yang arogan, yang sifatnya tidak mau dikritik dan segala macam. Walaupun engkau sudah minta maaf, tapi luka yang ditorehkan ke dalam masyarakat Pati atau rakyat di Pati itu perih, masih terasa sakit, masih membekas, masih belum bisa disembuhkan. Seperti ini, kalau kita sudah kompak, kalau kita sudah satukan kekuatan, Anda dipilih oleh rakyat dan harusnya mengabdi kepada rakyat dan harusnya mendengarkan apa keluhan rakyat dan harusnya kalian pro kepada rakyat. Tapi ini sebaliknya, rasakan apa yang terjadi dengan sikapmu yang arogan itu. Walaupun kau sudah minta maaf, tapi sakit hati kami masih membekas luka. Seperti itulah kalau rakyat sudah sakit hati. Akhirnya dipilih oleh rakyat, dilengserkan oleh rakyat. Jadi kemarin yang rame, kepala daerah itu mau menaikkan PBB sebesar 250%. Itu kan sudah dibatalkan, beliau juga sudah minta maaf. Tapi kan udah tak bilang, ya nggak segampang itu. Mungkin aja rakyat itu kan sudah terlanjur kecewa gitu loh. Dan ini hari ini 13 Mei itu mau ada demo besar-besaran. Sekitar 100.000 pendemo, karena ternyata kepala daerah tersebut juga mempunyai banyak kebijakan yang dianggap masyarakat itu merugikan. Salah satunya nih ya, karena ini aku baca ya, itu kebijakan 5 hari sekolah, kemudian regrouping sekolah. Regrouping itu artinya ya mungkin sekolah itu dua sekolah dijadiin satu atau gimana, yang menyebabkan banyaknya guru honorer yang tidak bekerja hingga PHK ratusan ex-karyawan honorer sebuah rumah sakit umum daerah di daerahnya sana. Nah, makanya sebelum membuat kebijakan itu, sebelum menyampaikan sesuatu yang sifatnya sensitif, membuat menyusahkan rakyat, itu harusnya dipikir dulu. Kalau rakyat itu sudah kecewa terus demo, ini demonya banyak loh, ini 100.000 itu sudah dianggap mewakili rakyat masyarakat Pati ya. Bahkan juga udah banyak tuh support untuk para pendemo, sampai masak, menyediakan logistik, semuanya itu udah kumpul di depan kabupaten kalau nggak salah. Nah makanya jangan arogan, apalagi yang kamu yang kamu lawan itu masyarakat kamu yang memilih kamu. Jangan bilang mereka itu nggak memilih kamu, mereka itu yang memilih kamu. Jadi kalau mereka yang memilih terus mereka yang melengsarkan, mungkin juga bisa loh. Nah tujuan dari demo ini adalah melengsarkan atau memecat bupati tersebut. Aduh, kalau udah kayak gini repot sendiri nih ya, nggak tenang sendiri. Makanya hati-hati buat pejabat daerah kalau menyampaikan sesuatu yang kira-kira ini bakal menimbulkan huru-hara, dipikir dulu, daripada sudah seperti ini dia sudah meralat kebijakan tersebut terus kemudian membatalkan, lalu sudah meminta maaf tapi rakyat sudah terlanjur sakit hati.
dan akhirnya pengen melengsarkan pejabat tersebut, kepala daerah tersebut. Jadi ya hati-hati buat para kepala daerah yang sudah dipilih oleh rakyat, ya sebaiknya amanah terus mendengarkan aspirasi dari masyarakat.